Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada tetangganya Abu Nawas yang terkenal sangat kikir dan bakhil. Ya, siapa lagi kalau bukan Abu Jahil? Nah, suatu hari ia mendatangi Abu Nawas untuk mengadukan masalahnya. Abu Jahil berkata, "Abu Nawas, beberapa hari ini aku kehilangan nafsu makan. Bisa nggak kamu membantuku?" Pinta Abu Jahil kepada Abu Nawas. "Oh, gampang itu. Tapi aku butuh sesuatu untuk mengatasi masalahmu itu," jawab Abu Nawas. "Katakan saja Abu Nawas, yang penting nafsu makanku kembali normal," tanya Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, kamu bawa ke sini roti yang paling enak yang kamu simpan di rumahmu," perintah Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, Abu Jahil yang pelit itu langsung pulang ke rumah dan mengambil beberapa roti miliknya. Dan singkat cerita, ia pun kembali menemui Abu Nawas dengan membawa 3 potong roti yang paling enak. "Ini rotinya Abu Nawas. Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya Abu Jahil. Tanpa menjawab sepatah kata pun, tiba-tiba Abu Nawas mengambil sepotong roti dan memakannya sampai habis. Kemudian ia mengambil roti yang kedua dan memakannya lagi sampai habis. Setiap kali Abu Nawas memakan roti, Abu Jahil yang kikir itu hanya bisa menatapnya. "Kurang ajar Abu Nawas, ia memakan rotiku seenaknya," batin Abu Jahil merasa tak rela. Lama-kelamaan sifat pelitnya itu tak bisa ia tahan. Ia tak rela rotinya dimakan Abu Nawas. Apalagi itu adalah roti yang paling enak yang ia punya. Ditambah ia jadi merasa lapar ketika melihat Abu Nawas melahap roti dengan sangat nikmat. Ketika Abu Nawas hendak mengambil roti yang ketiga, Abu Jahil buru-buru mencegahnya. "Sudah Abu Nawas, jangan kau makan semua. Aku juga lapar," kata Abu Jahil sambil memasukkan roti ke mulutnya. "Tuh kan, nafsu makanmu sudah balik," balas Abu Nawas. Akan tetapi Abu Jahil masih penasaran, mengapa hanya dengan cara seperti itu nafsu makannya bisa kembali normal. Ketika ia menanyakan hal itu kepada Abu Nawas, dengan bijak Abu Nawas menjelaskan bahwa dengan sering berbagi makanan dengan orang lain, selera makan kita akan menjadi bertambah. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikarenakan keledainya yang sering hilang-hilangan, Abu Nawas akhirnya memutuskan untuk menjualnya. Di pagi hari, ia pergi ke pasar dengan niat untuk menjual keledainya. Setelah ia bertemu dengan beberapa orang yang hanya melakukan penawaran, akhirnya ia bertemu dengan seorang calon pembeli. Ia adalah seorang laki-laki yang tertarik untuk membeli keledai Abu Nawas. Setelah proses negosiasi yang cukup alot, akhirnya mereka sepakat untuk bertransaksi dengan harga 10 dinar. Uang diserahkan, keledai pun dibawa pulang. Setelah sebulan kemudian, si lelaki itu menemukan sesuatu yang tak cocok dengan si keledai. Dan ia berniat untuk datang kembali ke pasar dengan membawa keledai yang telah dibelinya itu dan meminta uangnya kembali. Tak butuh lama menunggu, Abu Nawas yang memang kebetulan sedang di pasar langsung dihampiri oleh si lelaki itu. Si lelaki pun mengutarakan niatnya. "Loh, kenapa? Emangnya ada yang salah dengan keledai ini?" tanya Abu Nawas. "Yah, Abu Nawas, keledai ini jalannya lambat banget. Udah gitu makannya banyak lagi. Padahal aku sudah mencoba berbagai cara, tapi dia nggak mau bergerak lebih cepat lagi," jawab si lelaki kesal. Abu Nawas pun menjawab dengan tegas, "Tapi maaf nih, barang yang sudah dibeli nggak bisa dikembalikan." Mendengar itu, si lelaki pun tak terima. "Apa-apaan kamu Abu Nawas? Ini sama saja kamu menipuku. Jual keledai tapi banyak kurangnya." "Loh, sebelumnya kamu kan sudah memeriksanya sendiri kan?" balas Abu Nawas. "Iya, memang benar. Tapi kan kamu nggak bilang kalau keledainya itu lambat dan boros," sahut si lelaki.
Ya memang keledai emang begitu, mau gimana lagi? Tapi bentar, aku ada ide, kata Abu Nawas. Begini aja, aku kasih harga yang jauh lebih murah, 5 dinar aja, gimana? Usul Abu Nawas. Sejenak si lelaki terdiam, ia mencoba berpikir tentang harga si keledai itu. 5 dinar untuk seekor keledai yang lambat, ia merasa itu harga yang cocok. Baiklah, aku setuju. Aku akan membelinya kembali dengan harga 5 dinar, jawab si lelaki. Setelah transaksi selesai, si lelaki pun pergi dengan membawa keledai itu kembali. Abu Nawas pun tersenyum puas. Tiba-tiba salah seorang teman Abu Nawas datang dan berkata, "Ya Abu Nawas, bodoh kamu ini. Kenapa dijual 5 dinar? Bukannya untung malah buntung. Padahal kan sudah laku 10 dinar. Sekarang malah kamu menjualnya 5 dinar. Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Ah, kamu kalau tahu susahnya menjual itu keledai. Ya dalam waktu sebulan kemarin itu, hitung-hitung aku hanya menitipkan keledai pada si lelaki itu. Aku tidak perlu mengeluarkan uang untuk memberinya makan." Dengan cerdiknya, Abu Nawas berhasil mengelabui si lelaki dan tetap mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Meskipun berulang kali gagal membalaskan dendamnya, Abu Jahil selalu mencari cara supaya bisa mengalahkan Abu Nawas. Dalam hati Abu Jahil berkata, "Mungkin satu-satunya cara aku harus menjadi prajurit istana. Abu Nawas pasti akan takut kepadaku." Ternyata niatan Abu Jahil ini bukanlah omong kosong. Untuk memperlancar niatnya itu, ia pun mendekati penasihat istana dan memberikan beberapa hadiah. Tentu saja penasihat istana dengan senang hati menerimanya. Akhirnya keduanya pun menjadi akrab. Hingga pada suatu ketika Abu Jahil berkata, "Aku ingin menjadi prajurit istana, Tuan. Bisakah kau membantuku? Nanti aku akan memberimu hadiah yang lebih banyak lagi." Penasihat istana itu pun menjawab, "Oh, itu bisa diatur, Abu Jahil. Gak usah khawatir, selama ada fulus, jalan pun mulus." Dan benar saja, tidak butuh waktu lama, Abu Jahil pun menjadi prajurit istana. Dan atas rekomendasi penasihat istana, dalam kurun waktu 2 bulan, Abu Jahil diangkat menjadi komandan prajurit. Disinilah rencana Abu Jahil terhadap Abu Nawas mulai dilancarkan. Ia bersama anak buah prajuritnya mendatangi perkebunan milik Abu Nawas. Sesampainya di sana, tampaklah Abu Nawas sedang menyirami kebun tanamannya. Melihat kedatangan Abu Jahil, Abu Nawas pun menjadi kaget. Apalagi penampilan Abu Jahil kali ini mengenakan seragam komandan prajurit. "Wah, sekarang kau hebat sekali ya Abu Jahil. Wah, aku ikut bangga melihatnya," kata Abu Nawas. "Abu Nawas," bentak Abu Jahil, "aku kesini untuk memeriksa kebunmu. Karena informasi dari intelku, kamu menanam pohon ganja," terang Abu Jahil. Tanpa permisi, tanpa menunggu persetujuan, Abu Jahil langsung mengacak-ngacak perkebunan Abu Nawas. Abu Nawas pun hanya terdiam dan tak berkutik, karena memang mereka semua adalah aparat pemerintahan. Setelah puas merusak kebun Abu Nawas, Abu Jahil lalu menghampirinya. "Ya Abu Nawas, mana lagi kebun milikmu?" tanya Abu Jahil dengan nada membentak. "Ada di sebelah sana, tapi tolong jangan pergi ke sana," jawab Abu Nawas. Dengan sombongnya, Abu Jahil menunjukkan lencananya. "Kamu lihat kan lencana ini? Aku ini adalah komandan prajurit. Aku punya kuasa, dan aku berhak melakukan apa saja. Paham kamu?" bentak Abu Jahil. Abu Nawas pun terdiam dan meminta maaf kepada Abu Jahil. Tak lama setelah Abu Jahil memasuki kebun itu, tiba-tiba terdengar teriakan seperti orang panik. Rupanya Abu Jahil sedang dikejar beruang besar. Ia berlari sambil berteriak ketakutan.
Melihat hal itu, Abu Nawas pun ikut berteriak, "Lencanamu Abu Jahil, tunjukkan lencanamu, biar beruangnya takut," teriak Abu Nawas sambil tertawa. Beberapa hari pun berlalu, hingga pada suatu malam, rumah Abu Nawas disatroni kawanan perampok. Perampok tersebut berjumlah 4 orang dan kesemuanya membawa senjata tajam. Abu Nawas yang merasa ketakutan diam-diam menyelinap keluar dan berlari menuju pos penjagaan. Rupanya di sana ada Abu Jahil dan beberapa anak buahnya yang sedang berjaga. "Abu Jahil, tolong aku Abu Jahil. Di rumahku ada kawanan perampok," kata Abu Nawas memberitahu. "Maaf, aku sedang ada tugas istana. Ada urusan yang lebih penting yang harus aku lakukan," jawab Abu Jahil. "Kalau begitu, perintahkan anak buahmu saja untuk menangkap perampok di rumahku," pinta Abu Nawas. "Oh, tidak bisa. Semua prajurit juga sedang sibuk," balas Abu Jahil. Tidak peduli dengan perasaan kecewa, Abu Nawas pun berkata, "Ya sudahlah, biar aku urus sendiri," kata Abu Nawas sambil pergi meninggalkannya. Tak berselang lama, Abu Nawas kembali mendatangi pos penjagaan. "Ada apa lagi?" tanya Abu Jahil. "Perampoknya sudah aku bunuh semua, jadi aku tak perlu lagi bantuanmu," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun kaget. Tiba-tiba terlintas di benaknya sebuah rencana jahat. "Loh, kenapa kau membunuh mereka? Emang kamu diancam atau kamu diserang oleh mereka?" tanya Abu Jahil. "Tidak, aku hanya tak ingin mereka mencuri barang-barang di rumahku," jawab Abu Nawas. "Wah, salah kamu itu. Kamu akan dihukum atas perbuatanmu," balas Abu Jahil. Dalam hati, Abu Jahil berkata, "Ini kesempatanku untuk memenjarakan Abu Nawas." Maka berangkatlah Abu Jahil sendirian mendatangi rumah Abu Nawas. Ia berniat memeriksa keadaan mayat kawanan perampok tersebut. Sesampainya di sana, ternyata kawanan perampok itu masih hidup. Mereka sedang melakukan aksinya. Dan begitu mereka melihat kedatangan Abu Jahil, mereka menjadi panik dan langsung menyerang. Abu Jahil mendapat serangan bertubi-tubi. Abu Jahil pun berteriak minta tolong. Dengan segera para anak buahnya datang untuk menolongnya. Kawanan perampok itu pun kabur dan gagal merampok rumah Abu Nawas. Sementara itu, Abu Jahil yang menahan rasa sakit berkata kepada Abu Nawas, "Bukankah kau bilang kau sudah membunuh mereka semua?" Abu Nawas pun membalas, "Ya, bukankah kau bilang tak ada prajurit yang bisa datang?" balas Abu Nawas sambil tersenyum. Kisah selanjutnya, dialah yang diceritakan oleh Al-Faruq dalam suratnya. Surat itu dikirimkan oleh Al-Faruq kepada para gubernur di seluruh wilayah Islam, yang isinya, "Jangan kalian jadikan dia sebagai komandan pasukan, karena dikhawatirkan akan membahayakan pasukannya, dikarenakan dia adalah seseorang yang selalu berada di ujung tombak pasukan." Dan orang itu adalah Al-Bara bin Malik. Saudara dari Anas bin Malik, dia adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang juga pahlawan perang. Walau bertubuh kerempeng dan berkulit legam, namun ia mampu menewaskan ratusan orang musyrik dalam perang tanding 1 lawan 1. Kenapa Umar bin Khattab begitu khawatir dengan keberanian Al-Bara? Simak kisah keberanian dan kepahlawanannya berikut ini. Tidak lama setelah meninggalnya Rasulullah SAW, banyak suku atau kabilah yang berbondong-bondong keluar dari agama Allah ini. Sebagaimana dahulu mereka masuk ke dalam agamanya dengan berbondong-bondong pula, hingga tak ada lagi yang memeluk agama Islam kecuali penduduk Mekah, Madinah, Taif, dan sekelompok kaum yang terpencar-pencar. Abu Bakar As-Siddiq menghadapi huru-hara yang amat dahsyat. As-Siddiq mempersiapkan kaum Muhajirin dan Ansor dalam 11 pasukan perang. Masing-masing pasukan diberi bendera perang. Pasukan yang ia siapkan itu dikirim ke seluruh Jazirah Arab untuk mengembalikan orang-orang yang murtad ke jalan yang penuh petunjuk dan kebenaran.
juga untuk meluruskan orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus dengan pedang. Kelompok orang-orang murtad yang paling jahat dan paling banyak jumlahnya adalah Bani Hanifah, pengikut Musailamah al-Kadzab. Sejumlah besar kaum Musailamah dan kaum-kaum yang terikat perjanjian dengannya mencapai jumlah 40.000 orang. Mereka adalah lawan yang paling keras penentangannya. Mayoritas mereka mendukung Musailamah karena sikap fanatik kesukuan, bukan karena mempercayai kenabiannya. Sebagian pendukungnya ada yang mengatakan, "Aku bersaksi bahwa Musailamah pendusta, sedangkan Muhammad seorang yang jujur. Akan tetapi, si pendusta dari kalangan Robi'ah lebih kami cintai daripada orang yang jujur dari kalangan Mudhor itu." Musailamah berhasil mengalahkan pasukan Islam pertama yang menggempurnya. Pasukan Islam ini di bawah komando Panglima Ikrimah bin Abu Jahal. Musailamah memaksa pasukan Ikrimah untuk kembali ke Madinah tanpa hasil. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengirim pasukan kedua di bawah Panglima Khalid bin Walid. Pasukan ini dipenuhi oleh para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Di antara barisan pasukan terdepan ada Al-Bara bin Malik Al-Ansori dan sahabat-sahabat besar lainnya. Dua pasukan bertemu di Yamamah, sebuah wilayah yang terletak di Najd. Tak lama berselang, Musailamah dan pengikutnya mampu mengungguli pasukan muslimin. Sedangkan pasukan muslimin mendapati bumi seakan berguncang. Pasukan muslimin terpaksa kembali ke tempat pertahanan mereka. Sampai-sampai pasukan Musailamah berhasil menyerang tenda Panglima Khalid bin Walid. Bahkan mereka berhasil merobohkannya. Hampir saja mereka membunuh istri Khalid bila tidak dihalangi oleh salah seorang dari mereka. Khalid mendekati pasukan, kemudian mengatur mereka. Pasukan Muhajirin dipisahkan dari pasukan Ansor. Pasukan dari kabilah Arab yang lain dipisahkan dari yang lainnya. Setiap keturunan yang sama dijadikan dalam satu regu agar diketahui musibah yang menimpa masing-masing kelompok dan dari mana arahnya. Perang yang sengit terus berlangsung antara pasukan Islam dengan pasukan Musailamah. Sebuah perang yang kedahsyatannya belum pernah dihadapi oleh pasukan muslimin. Ketika Khalid bin Walid melihat api peperangan semakin menyala, Khalid menoleh kepada Al-Bara bin Malik. Khalid bertanya kepadanya, "Giliranmu, wahai pemuda Ansor, untuk menghadapi mereka." Al-Bara menghadap kepada kaumnya, "Wahai kaum Ansor, jangan ada seorang pun di antara kalian yang berpikir bisa kembali ke Madinah. Tidak ada lagi tempat tinggal bagi kalian setelah hari ini. Yang ada hanyalah Allah, kemudian surga." Lalu Al-Bara bersama kaumnya menggempur orang-orang musyrik itu. Ia memporak-porandakan barisan lawan dengan garangnya. Pedang senantiasa ia tebaskan ke leher musuh-musuh Allah, hingga Musailamah dan pengikutnya menjadi gentar. Musailamah dan pengikutnya berlindung di sebuah kebun yang dikenal dalam sejarah dengan nama Kebun Kematian. Dikenal demikian karena teramat banyaknya pasukan yang tewas di kebun itu. Kebun itu memiliki dinding yang tinggi. Musailamah dan sisa pasukannya menutup pintu kebun. Mereka berlindung di balik tembok yang tinggi sambil menghujani pasukan muslimin dengan anak panah. Seakan anak panah itu hujan yang turun saking sangat banyaknya. Pada saat itulah sang ujung tombak muslimin dan pemberani tampil. Al-Bara berkata, "Kawan, letakkan aku di atas perisai. Letakkan perisai itu di atas tombak. Lalu lemparkan aku ke dalam kebun, dekat dengan pintu. Entah aku nantinya mati syahid atau aku yang akan membukakan pintu untuk kalian." Dalam sekejap mata, Al-Bara duduk di atas perisai. Badannya amat ringan, puluhan tombak mengangkatnya. Lalu ia dilempar ke dalam kebun kematian di tengah ribuan pasukan Musailamah. Al-Bara turun di tengah mereka bagaikan petir. Al-Bara terus menyerang mereka di depan pintu sampai ia berhasil membunuh belasan orang musuh, lalu pintu dibukanya. Al-Bara mendapatkan lebih dari 80 luka akibat panah dan sayatan pedang. Begitu pintu terbuka, kaum muslimin menyerbu kebun kematian, baik dari atas dinding maupun dari pintu-pintunya. Pedang-pedang mereka menebas leher orang-orang murtad yang berlindung di balik dinding kebun kematian. Kaum muslimin berhasil menewaskan sekitar 20.000 orang. Musailamah al-Kadzab pun tewas. Al-Bara bin Malik dibawa ke tendanya untuk diobati. Khalid bin Walid sendiri yang langsung menangani perawatannya selama 1 bulan. Allah menentukan kemenangan bagi kaum muslimin melalui tangannya.
Al-Bara bin Malik Al-Ansori senantiasa mengharapkan mati syahid yang telah luput pada saat berada di kebun kematian. Peperangan demi peperangan senantiasa beliau ikuti karena rindu untuk mendapatkan citanya yang besar dan kerinduannya untuk menyusul Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah ia pada perang penaklukan Tusar yang terletak di negeri Persia. Pasukan Persia berlindung pada salah satu benteng besar yang kokoh. Kaum muslimin mengepung mereka bagi gelang yang melingkar di pergelangan tangan. Ketika pengepungan telah berlangsung beberapa saat, kesulitan besar telah menimpa pasukan Persia. Mereka mengayunkan rantai-rantai bersih dari atas benteng. Rantai-rantai itu digantungi cakar-cakar dari baja. Cakar-cakar itu telah dipanaskan dengan api hingga membara. Cakar-cakar api itu digunakan untuk menyambar dan mengait tubuh pasukan muslimin. Kaum muslimin yang berhasil dikait akan diangkat ke arah mereka dalam keadaan mati atau hampir mati. Salah satu cakar panas mengait Anas bin Malik, saudara Al-Bara bin Malik. Al-Bara melihat Anas bin Malik terkena cakar pasukan Persia, kemudian pasukan Persia itu menarik tubuh Anas bin Malik ke atas benteng. Seketika itu, Al-Bara langsung melompat ke atas dinding benteng untuk menyelamatkan saudaranya. Ia memegangi rantai yang mengait Anas bin Malik. Ia mencoba melepaskan dan mengeluarkan saudaranya. Tangan Al-Bara terbakar hingga keluar asap. Namun Al-Bara tak memperdulikannya. Ia berhasil menyelamatkan saudaranya, lalu turun ke tanah dalam keadaan tangannya tinggal tulang. Tidak ada dagingnya sama sekali. Pada perang ini, Al-Bara berdoa kepada Allah agar memberinya derajat syahid. Allah pun mengabulkan doanya. Al-Bara gugur sebagai syahid dalam keadaan amat rindu berjumpa dengan Allah. Semoga Allah mencerahkan wajah Al-Bara bin Malik di surga, serta menyejukkan pandangan matanya dengan bersahabat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah senantiasa meridhoi dan menjadikannya orang yang disenangi. Kisah selanjutnya. Pemimpin Kristen pada saat itu, Paus, memperingatkan pasukannya dengan peringatan berikut. Jangan lawan orang ini, karena dia tak akan pernah pergi dari tempat yang ia injak sebelum tempat itu ia taklukkan. Dan dia adalah Khairuddin Barbarossa. Khairuddin Barbarossa, seorang tokoh pemimpin armada laut terkenal yang lahir pada tahun 1466 di wilayah Lesbos. Nama aslinya adalah Khidir, kemudian dikenal sebagai Khairuddin. Julukan Barbarossa sendiri pertama kali disematkan kepada kakaknya Aruj karena jenggotnya yang berwarna merah. Menurut bahasa Italia, kata Barbarossa memiliki arti berjenggot merah. Setelah Aruj wafat, julukan tersebut kemudian diambil alih oleh Khairuddin yang persis memiliki janggut merah. Khairuddin si Barbarossa, seperti itulah orang mengenalnya. Akan tetapi stigma sebagai bajak laut yang mengerikan telah mencemarkan nama baiknya di benak para sebagian orang. Khairuddin memiliki 3 orang saudara, seorang pejuang juga, yaitu Aruj, Ishak, dan Ilyas. Berasal dari keturunan Muslim Turki. Ayahnya bernama Yakub bin Yusuf, merupakan seorang pejuang muslim berkebangsaan Turki, dan ibunya merupakan seorang wanita muslimah yang berasal dari Andalusia. Mereka menetap di wilayah Lesbos di Kepulauan Archipelago. Kedua orang tuanya telah memberikan kontribusi yang besar dalam mendidik Khairuddin dan saudaranya yang nantinya akan menjadi seseorang yang besar dan memiliki kepribadian yang berani dan tangguh dalam menghadapi musuh dan membela agama. Beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwasanya Khairuddin tidak hanya berjuang sendiri. Ia berjuang bersama saudaranya yang bernama Aruj. Khairuddin dan Aruj memutuskan untuk terjun di lautan untuk menyerang kapal Kristen. Setelah kapal dagang miliknya diserang oleh ordo militer Kristen Saint John of Jerusalem, atau dikenal dengan Knight of Rhodes. Peristiwa itulah yang menyebabkan keduanya beraksi untuk balas dendam atas kematian adiknya yang bernama Ilyas.
Aksi kedua bersaudara tersebut berhasil mengundang keresahan dan membuat takut kapal militer Kristen yang akan melintas meskipun mereka hanya mengandalkan kekuatan yang minim. Aksi kedua bersaudara berubah haluan menjadi gerakan jihad pada saat mereka menjadi relawan dalam memimpin pasukan Muslim Andalusia yang sedang melakukan perlawanan kepada pasukan Spanyol. Munculnya kedua bersaudara mampu mengumpulkan kekuatan Islam dan mengarahkannya kepada musuh supaya tidak dapat melebarkan ekspansinya. Pada akhirnya, mereka berhasil menimbulkan kekacauan di barisan musuh. Kegagalan menimpa kedua bersaudara dalam menaklukkan Bajaya. Selain itu, mereka terkepung di wilayah Jijel oleh pengikut yang loyal kepada Spanyol. Namun berkat bantuan dari Turki Utsmani yang datang menyelamatkan, pada akhirnya kedua Barbosa berhasil memasuki wilayah Aljazair serta menumpas orang-orang yang bersekutu dengan Spanyol. Sejak saat itu, Aruj dibeat dan memegang kendali dalam mengatur semua urusan di Aljazair. Namun tidak berapa lama, Aruj sebagai pemimpin Aljazair gugur dalam pertempuran di Tlemcen. Pada akhirnya, panji kepemimpinan diambil alih oleh Khairuddin Barbarossa. Kepemimpinan Khairuddin Barbarossa sebagai Komandan Tinggi Angkatan Laut Turki Utsmani dianggap sebagai puncak kejayaan armada laut Turki Utsmani dengan meraih berbagai kemenangan gemilang serta penaklukan-penaklukan suatu wilayah. Berkat perannya di lautan, Khairuddin berhasil menaklukkan dan melindungi wilayah Islam dari Spanyol dan berhasil menyelamatkan ribuan Muslim Andalusia yang mengalami penindasan. Khairuddin Barbarossa terus menjalankan tugasnya menjadi Panglima Angkatan Laut Turki Utsmani, hingga sampai akhirnya Khairuddin kembali ke sisi robnya saat berada di Istanbul pada tahun 1546 Masehi. Ia dimakamkan di Selat Bosporus sisi Eropa. Khairuddin Barbarossa berhasil meraih berbagai kemenangan dan dapat menggetarkan belahan bumi Eropa. Kemudian perannya sebagai Panglima Angkatan Laut Islam telah menciptakan kesan dalam di hati para Muslim. Aljazair menjadi wilayah Afrika Utara yang kepemerintahannya terlepas dari kekuasaan sebuah dinasti dan hanya dinaungi oleh sebuah kabilah besar Bani Ta'alibah. Oleh karena itu, pertahanan mereka tidak mampu untuk menahan kekuatan dari kerajaan Spanyol. Berbeda dengan wilayah yang dilindungi oleh sebuah dinasti besar, maka Aljazair terpaksa harus mengakui kekuasaan monarki Spanyol dan membayar upeti untuk setiap tahunnya. Munculnya Aruj dan Khairuddin ke Aljazair memberikan angin segar atas kekacauan yang terjadi di Afrika Utara. Kedua bersaudara diundang berdasarkan dari permintaan penduduk setempat. Rakyat Aljazair meminta keduanya untuk memberikan pertolongan dari serangan pasukan Spanyol dan Portugis. Salam Al-Taumi sebagai pemimpin di Aljazair telah mendengar kehebatan kedua bersaudara dalam berperang di lautan. Sehingga Salam Al-Taumi meminta mereka untuk tinggal di Aljazair. Selama 2 tahun kedua bersaudara membendung Spanyol, akan tetapi mereka mengalami kegagalan. Pada tahun 920 Hijriah atau 1514 Masehi, Turki Utsmani bersama Khairuddin dan Aruj membentuk kesepakatan dengan rencana memasuki Aljazair yang strategis dan dijadikan sebagai lokasi pertahanan militer untuk dapat merebut kembali pelabuhan-pelabuhan Islam yang berada dalam cengkraman pihak Spanyol. Sejak saat itu, Aruj memegang kendali semua urusan yang ada di Aljazair dan menumpas para penguasa lokal yang bekerja sama dengan bangsa Spanyol. Kerajaan Turki Utsmani telah berkontribusi banyak dalam membantu usaha Khairuddin dan Aruj dalam menjalankan perannya. Berkat bantuan itu, Aruj bisa memasuki Aljazair dan membunuh para pemimpin Aljazair yang bersekutu dengan Spanyol. Pada tahun 1492 Masehi, dianggap sebagai titik peralihan simbolis, tahun di mana mereka menguasai Granada dan mengukuhkan diri sebagai raja dan ratu Katolik. Kedua kerajaan Katolik bersatu dan berhasil mengalahkan kerajaan Muslim di Granada, benteng kuat terakhir umat Islam di Eropa. Berakhirnya kekuasaan Islam di Andalusia tidak diartikan sebagai akhir dari populasi orang Muslim di Andalusia. Pihak Kristen masih memanfaatkan orang Muslim sebagai penggerak roda perekonomian di Spanyol. Mereka masih menggunakan cara toleran kepada orang Muslim untuk beribadah,
Akan tetapi, mereka tetap berusaha meyakinkan orang Muslim untuk berpindah agama. Namun pada tahun 1524 Masehi, Paus Gereja mengeluarkan dekret memaksa orang Muslim untuk berpindah keyakinan ke Kristen dan mengusir semua orang yang tidak patuh kepada pihak Kristen atau mereka akan tetap tinggal di Andalusia dan menjadi budak. Meskipun orang Muslim banyak yang masuk agama Kristen, pihak Kristen tetap melakukan penyiksaan dan mengusir mereka. Dekret yang dikeluarkan pihak Kristen terus menekan posisi Muslim di Spanyol. Orang Muslim dipaksa untuk masuk Kristen, tetapi mereka harus mengalami penindasan. Sebagian meninggalkan Spanyol dan menyeberang ke Afrika Utara. Berkat orang-orang Moor yang ada di Afrika, Khairuddin menjadi mengetahui masalah penting yang perlu dipecahkan di sana. Maka dari itu, pada tahun 1529 Masehi, Khairuddin membangun benteng Qal'ah untuk dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk menahan serangan Spanyol yang telah membentang di pesisir pantai kota Aljazair. Pada tahun yang sama, ia segera menyambut permintaan bantuan penyelamatan orang-orang Moor. Kemudian pada tahun 936 Hijriah atau 1529 Masehi, Sultan Sulaiman Al-Kanuni segera mengirim bantuan kepada Khairuddin seperti 36 kapal perang Turki Utsmani untuk 7 kali perjalanan ke pantai Spanyol di sisi barat Laut Mediterania. Pada tahun 1533 Masehi, Khairuddin Barbarossa diundang kembali oleh Sultan Sulaiman Al-Kanuni ke Istanbul dalam rangka memenuhi perintah untuk mengamankan pertahanan armada laut Turki Utsmani dari gabungan kekuatan Eropa, terkhusus armada laut Spanyol. Khairuddin kembali dipercaya oleh penguasa Turki Utsmani, Sultan Sulaiman Al-Kanuni, untuk memimpin pasukan Turki Utsmani dan menaklukkan Spanyol kembali. Terjadinya kekacauan di wilayah Tunisia menjadi peluang untuk Khairuddin Barbarossa dalam melancarkan serangan dengan membawa armada angkatan lautnya menuju wilayah Tunisia. Khairuddin Barbarossa berhasil menumpas penguasa lokal yang zalim dan membebaskan Tunisia dari bayang-bayang Spanyol. Khairuddin Barbarossa berhasil menaklukkan Tunisia dan memasukkannya ke dalam kekuasaan Turki Utsmani pada tahun 1534 Masehi. Situasi kacau di Tunisia sangat dimanfaatkan oleh Khairuddin Barbarossa untuk merealisasikan misinya bersama Sultan Sulaiman Al-Kanuni untuk merebut kembali Andalusia. Namun kenyataannya Tunisia bertahan hanya 1 tahun setelah dikuasai Khairuddin. Alih-alih Sultan Hasan bersekutu dengan pihak Spanyol dan Jerman. Kekuatan lawan memukul mundur Khairuddin Barbarossa di Tunisia sehingga ia mengalami kekalahan. Meskipun Khairuddin Barbarossa mengalami kegagalan dalam mempertahankan Tunisia, Turki Utsmani tetap berhasil menguasai Tunisia kembali sekitar 40 tahun setelah peristiwa kekalahan itu. Menurut Adrian B. Lapien, di dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa dalam sejarah Yunani kuno, sejak masa Demosthenes pada abad 9 sebelum Masehi, telah terjadi pembajakan di laut dengan motif balas dendam. Peristiwa diserangnya kapal Khairuddin Barbarossa oleh Ordo Militer Kristen St. John of Jerusalem menyebabkan adiknya Ilyas terbunuh. Hal itu menggerakkan kedua bersaudara beraksi untuk balas dendam atas kematian adiknya. Pada awal karirnya, Aruj dan Khairuddin meraih kemenangan. Ia berhasil mengalahkan dan menyita 2 kapal besar milik Kristen. Sejak saat itu, mereka mendapat julukan bajak laut. Pengklaiman bajak laut terhadap gerakan Khairuddin itu perlu untuk dipertimbangkan. Bajak laut sendiri diartikan sebagai seseorang yang melakukan kekerasan di laut tanpa mendapat wewenang dari pemerintah. Tindakan itu cenderung dilakukan hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok. Maka, tindakan yang dilakukan Aruj dan Khairuddin dikategorikan sebagai gerakan yang terlepas dari wewenang resmi dan dianggap sebagai tindakan kekerasan di laut. Menurut Abdurrahman Hamid, pada abad pertengahan cara pandang orang Eropa terhadap laut sangat suram. Bumi tempat ia berpijak terlihat seperti bidang datar. Apabila seseorang meninggalkan tempat titik pusatnya, maka ia akan terjatuh. Hal itu telah mempengaruhi cara berpikir orang Eropa. Untuk itu, pantang bagi mereka melakukan pelayaran ke seberang lautan. Stigma yang menempel terhadap laut di kalangan orang barat cukup mencengangkan. Kemenangan pihak Turki Utsmani di bawah Panglima Khairuddin Barbarossa memberikan trauma psikis bagi orang-orang Eropa.
menyebabkan mereka merasa terperangkap di wilayahnya sendiri dan mengasumsikan bahwa melakukan pelayaran ke seberang sebuah tindakan yang salah. Berbeda halnya pendapat John Perkins. Ia menjelaskan citra para pelaut Bugis dari sudut pandang orang-orang Barat sangat buruk. Bahkan mereka menakuti anak mereka yang tidak patuh akan diculik oleh orang Bugis. Sudut pandang John Perkins mulai berubah ketika ia berkecimpung di dalam lingkungan orang Bugis dan memiliki teman di sana. Mereka menganggap bahwa gerakannya di laut merupakan salah satu bentuk dalam mempertahankan tanah air mereka dari penjarahan bangsa Eropa. Menurut Perkins, sudut pandang ini dapat mengubah stigma bajak laut yang disematkan kepada orang-orang Bugis menjadi pembela negara, terselubung dalam penjahat akan tetapi ia pahlawan bagi negaranya. Ia melihat substansi dari bajak laut yang dilakukan orang Bugis sebagai bentuk cinta tanah air yang melindungi wilayahnya dari penjarahan Eropa, dan bukan sebagai aksi dalam memenuhi kepentingan pribadi. Para pakar sejarah Islam mencoba memberikan pemahaman lain tentang gerakan Khairuddin dengan istilah jihad bahari. Kemudian jihad bahari dimaknai sebagai serangkaian serangan di lautan yang dilakukan oleh kapal-kapal muslim kepada kapal-kapal Kristen dengan tujuan untuk menyebarkan semangat jihad di seluruh belahan dunia dan memadamkan permusuhan serta menghilangkan kekuatan-kekuatan yang menghalangi penyebaran dakwah Islam. Teori baru yang dikemukakan oleh pandangan Islam dengan istilah jihad bahari merupakan suatu bentuk kontradiksi yang dilakukan Islam terhadap pandangan Barat yang mengeklaim gerakan Khairuddin sebagai bajak laut. Berdasarkan pandangan Islam di atas, pemahaman Islam terhadap gerakan Khairuddin Barbarossa di lautan diartikan sebagai jihad bahari yang dimaksudkan adalah dengan gerakan dari seorang muslim untuk membela dirinya dan juga agamanya. Akan tetapi pandangan Islam di sini tidak melihat dasar awal dari gerakannya yang bersifat non-kepemerintahan. Namun pandangan Islam tersebut dapat dibenarkan berdasarkan konteks masanya. Setelah bergabungnya Khairuddin Barbarossa dengan Turki Utsmani di bawah kepemimpinan Salim I, gerakan jihadnya dalam melawan kekuatan Spanyol dan Portugis yang terus melakukan pengejaran kepada muslimin telah bersifat resmi. Khairuddin berhasil mengamankan wilayah Islam dan menyelamatkan ribuan orang muslim Andalusia. Kisah selanjutnya. Abu Nawas merupakan tokoh yang cerdas dan lucu yang dikenal di Timur Tengah. Suatu ketika, Abu Nawas yang jomblo jatuh cinta kepada seorang gadis cantik jelita. Abu Nawas memang tergila-gila dengan gadis cantik, pintar, serta termasuk wanita yang ahli ibadah itu. Ia sangat berambisi untuk memperistri gadis salehah itu. Cintanya yang begitu dahsyat dan membara membuat Abu Nawas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini doanya, "Ya Allah, jika memang gadis itu baik untuk saya, dekatkanlah kepadaku. Tetapi jika memang menurutmu ia tidak baik untukku, tolong ya Allah. Sekali lagi, tolong ya Allah. Pertimbangkanlah lagi ya Allah." Begitulah doanya dengan menyebut nama gadis itu dan terkesan memaksa kehendak Allah. Abu Nawas memanjatkan doa-doa itu setiap selesai sholat 5 waktu tanpa henti dan terus bersungguh-sungguh. Selama berbulan-bulan ia menunggu tanda-tanda dikabulkan doanya. Berjalan lebih 3 bulan, Abu Nawas merasa doanya tak kunjung dikabulkan Allah. Lalu Abu Nawas pun mulai introspeksi diri. Mungkin Allah tak mengabulkan doaku karena aku kurang pasrah atas pilihan jodohku. Kemudian Abu Nawas pun bermunajat lagi, tapi kali ini ganti strategi. Doa itu tidak diembel-embeli spesifik pakai nama si gadis cantik, apalagi sampai memaksa Allah mengabulkan doanya. Ia lalu berdoa, "Ya Allah, berikanlah istri yang terbaik untukku." Berbulan-bulan ia terus memohon kepada Allah. Namun Allah tak juga mendekatkan Abu Nawas dengan gadis pujaannya. Bahkan Allah juga tidak mempertemukan Abu Nawas dengan wanita yang mau diperistri. Lama-lama ia mulai khawatir juga.
Akhirnya ia memutar otak lagi bagaimana caranya berdoa dan bisa cepat terkabul. Abu Nawas memang manusia cerdas. Ia tak kehabisan akal. Ia pun merasa perlu sedikit diplomatis kepada Allah. Ia pun mengubah doanya. Ya Allah, kini aku tidak minta lagi untuk diriku. Aku hanya meminta gadis sebagai menantu ibuku yang sudah tua dan sangat aku cintai, ya Allah. Sekali lagi ya Allah, bukan untukku, maka berikanlah ibuku menantu. Begitulah doa Abu Nawas. Dasar Abu Nawas, pakai membawa nama ibunya segala. Padahal permintaannya itu tetap saja untuk dirinya. Padahal Allah Maha Tahu, tidak perlu diakali. Tapi barangkali karena keikhlasan dan keluguan Abu Nawas tersebut, Allah pun menjawab doanya. Akhirnya Allah menakdirkan wanita cantik dan soleha itu menjadi istri Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Memiliki istri adalah ujian. Jika istri kita cantik, maka letak ujiannya ada pada bagaimana menasihatinya agar senantiasa menjaga kecantikan itu dari fitnah. Dan jika tak bisa disebut cantik, maka tugas seorang suami adalah menasihatinya agar senantiasa bersabar dan mencintainya dengan tulus. Bahwa Allah Ta'ala tak melihat fisik, melainkan apa yang ada di dalam hati. Abu Nawas memiliki istri yang amat cantik. Ia adalah kembang desa. Karenanya, berhasil mempersuntingnya adalah karunia, sekaligus ujian. Karunia, sebab tak semua lelaki sekelasnya mendapatkan istri secantik itu. Dan ujian, sebab ia harus menghadapi makar dan godaan laki-laki mata keranjang di kampungnya. Dan benar saja, setelah menikah dengan Abu Nawas beberapa bulan, istrinya pulang dari pasar seraya menekuk wajah dan murung. Sang suami pun mendekatinya seraya bertanya, "Apa yang terjadi, Adinda? Mengapa wajahmu sekejut itu?" Sang istri pun mengisahkan apa yang dialaminya. Katanya, dimanapun ia berada, selalu saja ada laki-laki yang menggodanya. Saat pergi belanja ke pasar, silaturahim, ataupun keperluan di tempat lainnya. Mendengar penuturan istrinya, Abu Nawas tak menjawab. Selepas memberikan perhatian secukupnya, Abu Nawas pun segera undur diri. Rupanya, Abu Nawas menemukan solusi untuk mengatasi laki-laki yang menggoda istrinya. Ia pun pergi ke pasar untuk membeli ubi-ubian dan bahan makanan lainnya. Usai berbelanja, Abu Nawas pun langsung mempersiapkan undangan sembari memasak hidangan. Ia mengundang semua laki-laki di kampungnya. Sebab yang mengundang adalah Abu Nawas dan di rumahnya ada sosok wanita yang cantik, laki-laki di kampungnya pun berbondong-bondong menghadiri undangan. Sesampainya di rumah Abu Nawas, dihidangkanlah makanan dari umbi-umbian yang telah diberi warna merah, hitam, coklat, putih, dan sebagainya. Tak perlu waktu lama, para tamu pun langsung menikmati hidangan dengan antusias. Mereka juga berhasrat menikmati makanan dengan warna yang berbeda. Ternyata dari banyak warna itu, rasanya sama saja. Hingga mereka pun saling berbisik, menanyakan rasa hidangan yang dimakan. Lama mereka berada di rumah itu, dan hidangan pun hampir habis. Salah satu di antara mereka memberanikan diri untuk bertanya kepada Abu Nawas. Abu Nawas, kami kan sudah lama di sini, namun kau tak menyampaikan apapun. Jadi, apa tujuanmu mengumpulkan kami?" Belum juga dijawab, ada orang lain yang menambahkan pertanyaan. "Terus, kenapa makanan yang kau hidangkan ini rasanya sama semua, padahal warnanya tuh beda-beda?" Setelah menghirup nafas sejenak, Abu Nawas pun angkat bicara. "Saudara-saudaraku, ketahuilah, aku mengundang kalian hanya untuk menikmati hidangan ini. Dan makan yang berwarna-warna yang kalian makan itu seperti istri-istri kita." Saat Abu Nawas berhenti, sebagian orang yang sering menggoda istri Abu Nawas pun mulai memahami maksud diundangnya mereka. Memang kita akui bentuk fisiknya itu beda-beda. Pungkasnya diiringi kepergian beberapa orang yang merasa tertipu. Tapi ya mereka kan sama-sama wanita, rasanya kan juga sama. Dan setelah kejadian itu, istri Abu Nawas pun kini tidak lagi diganggu oleh laki-laki lain.
Kisah selanjutnya. Pada kisah sebelumnya, kita sama-sama sudah mengetahui bahwa Abu Nawas mempunyai istri yang sangat cantik. Bagaimana tidak? Istrinya adalah kembang desa yang pernah menjadi rebutan di kampungnya. Dan meskipun sudah diperistri oleh Abu Nawas, para pria masih saja menggodanya. Hingga akhirnya Abu Nawas pun mengerjai mereka. Walhasil para pria tersebut menjadi kapok berurusan dengan Abu Nawas. Dan ternyata kejadian itu terulang kembali. Kala itu ada saudagar kaya dari negeri seberang datang ke kota Baghdad untuk berniaga. Saudagar tersebut terkenal dengan mata keranjangnya, sehingga apabila melihat wanita cantik, ia berusaha untuk memilikinya. Suatu ketika, tanpa sengaja, ia melihat istri Abu Nawas yang sedang berjalan pulang dari pasar. Si saudagar tersebut sangat terpesona melihat kecantikannya. Segera saja si saudagar itu mencari tahu siapa gerangan wanita yang baru saja dilihatnya. Setelah bertanya kepada warga setempat, barulah ia mengetahui bahwa wanita itu adalah istri Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, ia segera mendatangi rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, terlihat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. "Hei, kamu Abu Nawas itu kan?" tanya si saudagar. "Iya, bener. Anda ini siapa ya?" tanya Abu Nawas. "Kenalin, aku saudagar yang paling kaya dari negeri seberang," jawab si saudagar. "Oh, dari mana kau tahu namaku? Padahal aku nggak mengenalmu. Terus apa keperluanmu datang kemari?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini Abu Nawas, aku perhatikan kehidupanmu itu susah. Rumahmu juga kecil dan jelek lagi. Aku punya tawaran untukmu supaya hidupmu menjadi kaya," kata si saudagar. "Oh ya? Apa itu tawarannya?" tanya Abu Nawas. "Begini, istrimu kan cantik. Kasihan dia tinggal di rumah jelekmu ini. Kalau kamu bersedia, ceraikan dia dan aku akan menikahinya. Dan jangan khawatir, sebagai imbalannya aku akan memberimu emas sebesar berat badan istrimu," kata si saudagar. Mendengar hal itu, spontan Abu Nawas menjadi emosi dan ingin segera memukulnya. Akan tetapi ia berusaha menahan emosinya. Abu Nawas pun hanya terdiam sembari menghela nafas. "Gimana Abu Nawas? Kamu masih bingung ya? Baiklah, begini saja. Bagaimana kalau emasnya aku beri 2 kali lipat dari berat badan istrimu?" tanya si saudagar. Menyadari tamunya adalah saudagar mata keranjang, muncullah di benak Abu Nawas untuk mengerjainya. Kemudian ia berkata kepada si saudagar, "Ya kalau aku sih setuju saja. Tapi tunggu ya." "Bener nih Abu Nawas. Lalu aku tunggu sampai kapan? Nggak lama kan?" tanya si saudagar tak sabar. "Tunggu sampai istriku berat badannya menjadi 1 kintal. Lumayan kan aku bisa mendapatkan emas 2 kintal, jawab Abu Nawas. "Lah itu sih percuma. Mana mungkin aku mau istri berbadan besar," gerutu si saudagar. Lantas ia pun pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh melihat reaksi saudagar kaya tersebut. Kisah selanjutnya. Abu Nawas memanglah bukan orang kaya raya. Lebih tepatnya, ia hanya keluarga yang sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari bisa dikatakan sangat tercukupi. Tapi kalau untuk kebutuhan mewah, Abu Nawas belum bisa terpenuhi. Ia tidak mempunyai barang mewah dan makanan mewah di rumahnya. Semua serba cukup dalam kadar yang sederhana. Namun nasib apes menimpa Abu Nawas. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Sang istri tiba-tiba minta dibelikan kalung. Hal ini membuat Abu Nawas pusing 7 keliling. Bagaimana mungkin bisa ia memenuhi keinginan istrinya? Untuk membeli makanan mewah saja ia tidak mampu, apalagi membelikan perhiasan kalung. "Wahai istriku, maafkanlah aku. Aku tak mungkin bisa menyanggupi keinginanmu.
Kan kamu tahu sendiri, kita adalah keluarga sederhana yang hidupnya hanya pas-pasan, tutur Abu Nawas dengan lemah lembut. Namun keputusan Abu Nawas ini ternyata membuat istrinya tidak terima, karena ia sangat menginginkan perhiasan kalung. Dan selama ini ia merasa tak pernah menuntut apapun, tak pernah meminta yang macam-macam. Ia ingin hanya kali ini saja permintaannya dituruti. Entah bagaimana caranya, pokoknya ia ingin dibelikan kalung. Tapi lagi-lagi Abu Nawas tidak berani mengiyakan. Ia hanya meminta istrinya supaya selalu bersyukur dengan apa yang ada. Marahlah istri Abu Nawas. Ia terus ngomel dan memarahi suaminya. Tak tahan dengan omelan sang istri, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan rumah. Istrinya yang masih marah kepada Abu Nawas berniat membalas dengan memasak sop yang sangat pedas. Saat malam tiba, Abu Nawas pun pulang. Sang istri berpura-pura tersenyum hangat menyambut kedatangannya. Abu Nawas lalu diajaknya duduk di meja makan. Kemudian sang istri menghidangkan sop yang pedas tersebut. Melihat sikap istrinya yang sudah tidak marah lagi, Abu Nawas tersenyum ceria. "Kamu memang istri yang solihah," puji Abu Nawas. Tapi sungguh malang, sang istri lupa dengan jebakannya sendiri. Ia menyendok sop pedas itu ke dalam piringnya dan memakannya. Air mata pun meleleh di kedua pipinya karena rasa pedas yang luar biasa. Abu Nawas seketika itu kaget dan heran melihat istrinya tiba-tiba menangis sesenggukan. "Kenapa kamu menangis, wahai istriku?" tanya Abu Nawas khawatir. Dengan mengusap air matanya yang menetes di pipi, sang istri menjawab, "Dulu almarhum ibu sangat menyukai masakan sop ini. Setiap kali aku makan sop seperti ini, aku menjadi teringat almarhum ibu. Itulah yang membuat aku menangis," ujar sang istri berpura-pura. "Sudahlah, wahai istriku, ibumu itu orang baik. Insya Allah ia meninggal dalam keadaan husnul khotimah," balas Abu Nawas menenangkan istrinya. Kini giliran Abu Nawas yang memakan sop pedas itu. Betapa terkejutnya ia. Ternyata sop yang ia makan pedasnya bukan main. Kedua mata Abu Nawas langsung meneteskan air mata tanpa henti. Bahkan air matanya lebih banyak dari sang istri. Tak mau kalah dengan sandiwara istrinya, Abu Nawas meluapkan rasa pedasnya dengan menangis terisak-isak. "Kenapa kamu menangis, wahai suamiku?" tanya sang istri heran. "Aku juga teringat almarhum ibumu. Kenapa ia mati meninggalkanmu tanpa mengajak dirimu?" jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, sang istri yang tadinya jengkel mendadak tertawa terpingkal-pingkal. Keduanya akhirnya rukun dan mesra kembali. Ya, begitulah namanya saja hidup berumah tangga. Pasti ada suka dan ada duka. Tentunya ada juga pertengkaran di dalamnya. Tapi jangan jadikan pertengkaran menjadi perpecahan, apalagi sampai terjadi perceraian. Pertengkaran hanyalah bumbu dalam berumah tangga, karena dengan adanya pertengkaran, kita bisa merasakan betapa nikmatnya kemesraan. Kisah selanjutnya. Di sela-sela waktu senggangnya, Abu Nawas duduk santai di depan rumah sambil menghirup secangkir teh panas. Tak lama kemudian lewatlah kawan Abu Nawas yang bernama Tuan Hamid. "Wah, itu kan Tuan Hamid. Mampirlah sebentar Tuan Hamid," sapa Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, saya lagi buru-buru," balas Tuan Hamid. Dan pada keesokan harinya, Tuan Hamid kembali berjalan melewati rumah Abu Nawas. Kali ini ia menerima ajakan Abu Nawas untuk duduk bersamanya. "Mukamu kenapa kelihatan kesal begitu, Tuan Hamid?" tanya Abu Nawas. "Ini Abu Nawas, aku ini nggak habis pikir dengan perilaku istriku. Dia itu maunya menang sendiri," tutur Tuan Hamid. "Oh, jadi kemarin kamu tidak mau mampir karena sedang disuruh istrimu?" tanya Abu Nawas. "Iya. Kalau aku telat sebentar saja, dia langsung ngomel-ngomel. Itu membuatku tak tahan Abu Nawas," balas Tuan Hamid.
Ya sudah, namanya juga wanita, maunya menang sendiri, ujar Abu Nawas. Kamu sih beruntung Abu Nawas, punya istri yang penurut, timpal Tuan Hamid. Lah, kata siapa? Istriku bahkan lebih galak daripada istrimu, sahut Abu Nawas. Ah, yang bener. Jadi kamu juga takut sama istrimu? Kenapa bisa begitu? Kamu kan terkenal orang cerdik, Abu Nawas, tanya Tuan Hamid. Abu Nawas pun lalu menceritakan awal mula ia takut dengan istrinya. Jadi gini Tuan Hamid, dulu waktu kami masih pengantin baru, kami jalan-jalan menuju pasar. Nah, di tengah perjalanan, istriku melihat kucing yang bulunya sangat indah. Lalu oleh istriku, kucing tersebut dipegang dan digendongnya. Padahal aku sudah memberitahu kalau kucing itu galak dan suka mencakar. Tapi istriku tak menghiraukannya. Ya, akibatnya tangan istriku kena cakar. Nah, ini bukannya berteriak kesakitan, istriku malah tersenyum dan berkata, "Satu." Ia lalu memegang kembali kucingnya dan berusaha menggendongnya. Kucing tersebut seketika langsung mencakarnya kembali, dan tangan istriku pun berdarah. Tapi ia tetap tersenyum dan berkata, "Dua." Untuk ketiga kalinya, istriku mencoba memegang dan menggendongnya. Kucing itu pun kembali mencakarnya, dan istriku kembali berkata, "Tiga." Nah, setelah hitungan ketiga itu, ia langsung mengambil tali dan mengikat leher kucing tersebut sampai kucing itu mati. Aku yang melihat tali itu spontan membentaknya, "Hei istriku, kau gila ya?" Sambil tersenyum, istriku menatapku dan berkata, "Satu." Lalu aku kembali berkata kepadanya, "Istriku, kucing itu kan tak bersalah. Kenapa kau membunuhnya?" Untuk kedua kalinya istriku menatapku dengan tersenyum. Ia berkata, "Dua." Nah, sejak saat itulah aku tak berani membantah perkataannya, apalagi sampai membentaknya. Takutnya nanti hitungan ketiga juga akan menimpa padaku sama kayak kucing itu. Spontan Tuan Hamid tertawa terpinggal-pinggal mendengar cerita Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Abu Nawas mempunyai kebiasaan pulang pada larut malam. Hal tersebut membuat istrinya jengkel. Karena dinilai sudah sangat kelewatan, sang istri merasa cemburu. Akhirnya ia membuat rencana untuk memberikan hukuman kepada Abu Nawas. Istrinya berencana mengerjai suaminya untuk membuatnya jera. Pada suatu malam yang sudah larut, ketika Abu Nawas belum pulang ke rumah, sang istri menunggu Abu Nawas dengan memegang sebatang tongkat pemukul. Ia berencana menjebak suaminya dengan berpura-pura mengiranya pencuri, lalu memukulinya. Waktu sudah semakin larut, Abu Nawas juga belum pulang. Sang istri yang sudah merasa sangat mengantuk, tiba-tiba dikejutkan oleh suara yang datang dari balik jendela rumah. Sang istri yang sudah siaga dengan tongkat pemukulnya, mengira itu adalah suaminya, Abu Nawas. Ia langsung bergegas mendekati jendela dan bersiap untuk memukul. Pada saat itu keadaan di rumah Abu Nawas gelap. Istrinya sengaja mematikan semua lentera. Tiba-tiba dari jendela masuk seorang laki-laki. Tanpa membuang kesempatan, istri Abu Nawas langsung melayangkan pukulannya ke arah orang tersebut. Karena keadaan sedang gelap, ia mengira itu adalah suaminya, Abu Nawas. Ia terus memukul dengan membabi buta hingga orang tersebut jatuh tersungkur tidak berdaya dan memohon ampun padanya. "Ampun, ampun," ujar orang tersebut. Istri Abu Nawas sangat kaget mendengar suara orang tersebut memohon ampun padanya. Ia menyadari jika itu bukanlah suara Abu Nawas suaminya. Orang yang baru dipukul tersebut terkulai lemah tak berdaya di lantai. Istri Abu Nawas kemudian menghidupkan lentera. Maka jelaslah tampak jika orang tersebut bukanlah suaminya, melainkan orang lain yang hendak mencuri di rumahnya. Sontak istri Abu Nawas berteriak tidak karuan minta tolong. Spontan warga sekitar langsung terbangun dan berhamburan menuju rumah Abu Nawas. Mereka kaget melihat pencuri tersebut yang sudah terkapar tidak berdaya dihajar oleh istri Abu Nawas.
Mereka kemudian langsung meringkusnya. "Maaf, saya tidak bermaksud menyakitinya. Apalagi sampai separah ini. Ini karena saya keliru," kata istri Abu Nawas kepada warga. "Keliru? Keliru bagaimana?" tanya warga. "Jadi tadi ia masuk melalui jendela. Saya kira suami saya yang baru pulang berpesta dengan teman-temannya. Makanya langsung saya gebuk dengan tongkat," jelas istri Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian Abu Nawas pun pulang. Ia kaget, wajahnya menjadi pucat melihat banyak orang di rumahnya. Ia langsung berlari mendekati kerumunan warga di rumahnya dan mengira telah terjadi sesuatu pada istrinya. Seseorang kemudian menceritakan kepadanya. Wajahnya yang semula pucat berubah tersenyum. Ia kemudian berkata, "Untung saja aku pulang lebih telat lagi. Kalau tidak, aku yang akan mengalami seperti ini," kata Abu Nawas senang. Kisah selanjutnya. Sungguh sial nasib Abu Nawas karena seringnya begadang sampai lupa waktu. Kini ia dilarang istrinya keluar rumah. Jangankan tongkrongan malam, di saat siang hari pun tidak diperbolehkan. Kalau sampai melanggar larangan tersebut, istrinya mengancam akan pulang ke rumah orang tuanya. Akhirnya dengan berat hati, Abu Nawas pun menuruti perkataan istrinya. Tapi Abu Nawas tak diragukan lagi sejuta akal cerdiknya. Ia bisa keluar nongkrong tanpa harus melanggar larangan istrinya itu. Berikut kisah lengkapnya. Sudah seminggu, Abu Nawas diam di rumah menuruti keinginan istrinya. Abu Nawas pun mulai terlihat jenuh dengan suasana di dalam rumah. Dan untuk mengusir kejenuhannya, Abu Nawas melakukan aktivitas membelah kayu-kayu yang ia dapatkan dari hutan. Suatu hari sang istri berkata kepadanya, "Suamiku, rasanya aku ingin makan daging ayam. Cobalah kau ke pasar beli daging ayam." Pucuk dicinta ulam pun tiba. Kesempatan ini tak disia-siakan oleh Abu Nawas. Ia pun segera mengabulkan permintaan istrinya. "Tapi awas, jangan sampai torongan dengan kawan-kawanmu," ancam sang istri. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar. Di tengah perjalanan, ujian mulai datang kepadanya. Ia bertemu dengan sahabatnya. Abu Nawas, kok sekarang jarang kelihatan? Kami sudah kangen loh dengan cerita-ceritamu," kata sahabatnya. "Iya nih, akhir-akhir ini aku ada kesibukan yang gak bisa aku tinggalkan," balas Abu Nawas berpura-pura. "Oh gitu? Nah, ini kan mumpung kamu bisa keluar. Ayo kita ngumpul di warung. Di sana sudah banyak kawan kita menunggu," ajak sahabatnya. Awalnya Abu Nawas langsung menolak. Ia teringat akan mandat sang komandan. Tapi karena terus-terusan didesak, ia pun akhirnya ikut juga. Sesampainya di warung, Abu Nawas disambut hangat oleh kawan-kawannya. Lalu mereka ngobrol ngalor ngidul dengan diselingi canda tawa. Karena saking asiknya ngobrol, Abu Nawas pun sampai lupa waktu. Dan ketika waktu sudah menjelang sore, ia baru teringat akan pesan sang istri. "Waduh, celaka nih. Bisa-bisa istriku ngambek pulang ke rumah orang tuanya. Mana aku belum beli ayam lagi," kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas, kenapa kok kamu kelihatan gelisah begitu?" tanya kawannya. "Aku lupa belum beli ayam. Kira-kira jam segini masih ada yang buka enggak ya?" kata Abu Nawas kebingungan. "Oh, gak usah khawatir Abu Nawas. Aku punya banyak ayam di rumah," balas kawannya. "Yaudah, ayo ke rumahmu sekarang," timpal Abu Nawas. Setelah berhasil mendapatkan ayam, Abu Nawas masih terlihat gelisah. Ia pun terus memutar otaknya supaya sang istri tidak jadi marah. Tiba-tiba muncullah ide yang cemerlang. Abu Nawas yang tadinya membeli 1 ekor ayam, kini ditambah menjadi 4 ekor. "Kamu serius Abu Nawas? Terus gimana cara kamu membawanya?" tanya kawannya. "Kan aku bisa minta bantuanmu. Aku bawa 2 ayam, terus kamu juga bawa 2, jawab Abu Nawas. Kawannya pun setuju dan ikut membawakan ayamnya.
Setelah mereka berdua sudah dekat dengan rumah Abu Nawas meminta kepada kawannya untuk melepaskan ayam yang dibawanya itu. "Nah, sekarang kamu langsung pulang aja. Jangan sampai istriku melihatmu. Bisa bahaya nanti," kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mulai menggiring keempat ayam tersebut dengan menggunakan tongkat kayu. Ketika akan memasuki halaman rumah, Abu Nawas berteriak, Ayo, cepetan jalan. Sebentar lagi sudah nyampe rumah." Mendengar ada suara teriakan suaminya, istri Abu Nawas pun segera keluar. Rupanya sang istri sudah sangat emosi dan sudah mengemasi baju-bajunya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Tapi begitu melihat Abu Nawas menggiring ayam, ia malah tertawa dan tak jadi marah. Waduh, suamiku bawa ayam kok digiring. Pantesan jam segini baru nyampe rumah, kata sang istri sambil tertawa. "Ya ini masalahnya, ayamnya kan ada 4. Susah kalau dibawa pakai tangan," balas Abu Nawas. "Loh, aku kan mintanya beli 1 ekor. Kenapa kok belinya 4? Tanya sang istri. "Begini, wahai istriku sayang, nanti kalau kamu ingin makan daging ayam lagi, kan kamu gak perlu repot-repot pergi ke pasar," jawab Abu Nawas beralasan. Mendengar hal itu, sang istri pun bertambah bahagia dan melayang-layang. "Suamiku memang sangat pengertian," kata sang istri dalam hati. Kisah selanjutnya. Sepandai-pandainya tupai melompat, pada akhirnya akan jatuh juga. Begitu pula dengan Abu Nawas. Secerdik-cerdiknya dia, pada akhirnya akan terkena sial juga. Kisah ini bermula saat Abu Nawas diundang ke istana oleh Baginda Raja. Rupanya Baginda Raja sudah mempersiapkan tantangan yang membuat Abu Nawas kewalahan. Karena gagal menjalankan tantangan, Abu Nawas akhirnya mendapatkan hukuman. Dan hukumannya adalah berupa 1 bulan penjara. Tapi yang membuat Baginda Raja heran, Abu Nawas malah terlihat ceria. Dan setelah diselidiki, ternyata Abu Nawas membuat lukisan wajah istrinya di tembok penjara tempat ia dihukum. Bukankah istri Abu Nawas galak? Kenapa lukisan istrinya justru membuatnya ceria? Pikir Baginda Raja. Karena penasaran, Baginda Raja pun mendatangi Abu Nawas di dalam penjara. "Weh Abu Nawas, apa yang membuatmu bahagia dan ceria di dalam penjara?" tanya Baginda Raja. "Oh ya, karena ada lukisan istri saya Paduka," jawab Abu Nawas. "Loh, kamu ini aneh Abu Nawas. Bukankah kau bilang kau sering tidak betah di rumah gara-gara istrimu? Kau bilang istrimu galak dan suka ngomel-ngomel," kata Baginda Raja. "Justru itu Paduka. Setiap kali saya melihat lukisan istri saya, semua permasalahan apapun menjadi tidak ada apa-apanya bila dibandingkan permasalahan dengan dia. Oleh sebab itulah saya bahagia dan ceria di dalam tembok penjara ini," celetuk Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Ia pun lalu melepaskan Abu Nawas karena telah membuatnya tertawa. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Setibanya di sana, Abu Nawas menuju rumah sahabatnya yang ternyata rumah itu sudah tak berpenghuni. Karena tak ingin perjalanannya menjadi sia-sia, Abu Nawas terus mencari keberadaan sahabat lamanya. Ia pun bertanya kepada orang di sekitar yang kebetulan melintas. "Maaf kawan, apakah tahu kemana pindahnya orang yang menghuni rumah ini? Dia itu sahabatku, dan aku ingin menemuinya," tanya Abu Nawas. "Wah, dia sekarang mah sudah pindah. Dia sudah menjadi saudagar kaya. Tak mungkinlah mau menempati rumah yang kecil dan kumuh seperti itu," jawabnya. Lalu orang tersebut menunjukkan alamat baru sahabatnya. Maka pergilah Abu Nawas menuju alamat yang ditunjukkan. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya Abu Nawas. Sahabat lamanya kini menempati rumah yang megah dan indah. Abu Nawas kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Saat sahabatnya membukakan pintu, ia langsung kegirangan melihat kedatangan Abu Nawas. "Silakan masuk Abu Nawas, silakan,"
anggaplah rumah sendiri, sambut sahabatnya penuh sukacita. Wah, kamu hebat ya sekarang, sudah menjadi saudagar kaya. Rumahmu juga besar dan megah, puji Abu Nawas. Ya, alhamdulillah Abu Nawas, ini semua berkat doa dan kerja kerasku, balas sahabatnya. Setelah ngobrol panjang lebar, sahabatnya lalu mengeluh tentang keadaan yang sedang dialaminya. Saya bingung Abu Nawas dengan sikap kedua istriku, tutur sahabatnya. Apa? Kamu punya 2 istri? Luar biasa. Begini nih kelakuan laki-laki kalau sudah kaya, pasti istrinya lebih dari 1. Ledek Abu Nawas. Memangnya kamu kenapa bingung? Kamu kan punya harta banyak. Yang penting masing-masing diberikan haknya secara adil. Pasti semua akan beres, kata Abu Nawas melanjutkan. Kalau masalah itu sih mudah Abu Nawas. Tapi aku dipusingkan dengan sikap kedua istriku. Mereka berdua itu menuntut perhatian yang lebih. Setiap kali mereka berdua berkumpul, mereka selalu saja bertanya kepadaku, manakah di antara mereka yang paling aku cintai. Kalau aku jawab keduanya sama-sama aku cintai, mereka tak mungkin percaya. Tapi aku juga tidak mungkin menyebut salah satu dari keduanya. Yang ada nanti mereka berdua malah menjadi bertengkar dan menuduhku tidak adil, kata sahabatnya mengadu. Abu Nawas selalu mengatakan bahwa keadilan memang tidak sama dengan perlakuan yang sama, sekalipun misalnya memberi barang yang sama persis. Sahabatnya itu kemudian mendesak Abu Nawas. Bagaimana caranya Abu Nawas agar kedua istriku tak lagi bertanya kepadaku mana yang lebih aku cintai dari keduanya? Kemudian Abu Nawas memberi saran agar kedua istrinya masing-masing diberi batu berwarna biru secara terpisah. Bilang sama kedua istrimu supaya merahasiakannya. Sekarang temuilah mereka di kamarnya masing-masing, perintah Abu Nawas. Sahabatnya itu segera menuruti saran daripada Abu Nawas. Satu persatu ia memasuki kamar istrinya dan memberikan batu berwarna biru. Wahai istriku, tolong ya, jaga rahasia ini dan simpan rapat-rapat batu ini. Jangan sampai ada yang tahu. Pesan sahabatnya kepada istri pertama dan istri kedua secara terpisah. Setelah selesai menjalankan perintah tersebut, sahabatnya lalu kembali menemui Abu Nawas. Saranmu sudah aku lakukan Abu Nawas. Kemudian apa lagi yang harus aku kerjakan? Tanya sahabatnya. Begini, sekarang aku akan berpura-pura bertanya. Dan kamu jawab dengan suara yang lantang agar kedua istrimu mendengar, ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas bertanya dengan suara yang cukup keras. Wahai sahabatku, kedua istrimu itu sangat cantik. Lalu mana istri yang paling kamu cintai? Sahabatnya itu juga menjawab dengan suara yang tak kalah lantang. Istri yang paling ku cintai dari keduanya, ya yang aku beri batu berwarna. Dari dalam kamarnya masing-masing, kedua istri sahabatnya merasa dirinya yang paling dicintai oleh suaminya. Dan sejak itu, mereka tak pernah lagi bertanya, siapa dari mereka yang paling dicintai oleh suaminya.